dekat. Ini pohon berbuah sekali. Ini kemarin saya dapat juga ceramah dari kawan tuh. Tanjung, cobalah kau tulis tentang itu lagi. Padahal saya tulis ini. Apa yang pohon berbuah sekali itu, Pak? Inilah yang paling sedap. Dan setelah saya tulis ini, Ustadz itu ceramah dia masalah ini. Masih kurang itu, kau tulis lagi. Masih ada keunikan dari pisang itu katanya. Oh iya pula. Maka saya lagi berpikir nih, belajar di pohon pisang. Mau saya tulis nanti di Hikmah Republika, belajar dari pohon pisang. Dan saya yakin kita semua nggak ada yang nggak belajar. Dan ternyata dalam Quran itu ada pohon pisang. Surah apa itu? Al-Waqiah ya. Surah Al-Waqiah. Pisang bertandan-tandan. Termasuk makanan ahli surga. Begitu kita umroh di Masjid Bir Ali di Madinah, ada pohon pisang. Saya tanya, ini kayaknya plastik nih. Plastik kayaknya nih. Ternyata memang pohon pisang benaran, cuma tak boleh dipegang. Kenapa gak boleh pegang? Kalau semuanya megang, matilah pisang tuh. Allah ya Karim. Padahal itu, dan ternyata Pak, yang paling canggih sekarang menanam dan memberdayakan pisang itu negara mana? Thailand. Betul-betul kebunnya itu luar biasa. Dan sampai juga ke Indonesia diimpor. Kita impor ke sini. Dan hampir semuanya kan. Durian pun diimpor dari Thailand. Durian apa? Montong kan? Semuanya. Dan canggihnya Thailand itu Pak sekarang. Belalang pun mereka ternakin. Kalau kita belalang dipukulin kan, mereka diternakin. Pohon berbuah sekali. Masya Allah ini. Tadinya saya itu agak-agak sinis nih sama karakter orang berpohon pisang berbuah sekali ini. Ternyata saya keliru. Walaupun tak keliru mungkin tak lengkap. Karena saya bilang ini akarnya rapuh betul, akidahnya rapuh. Sekalinya pula dia berbuah. Ibaratnya sekalinya dia ke masjid seumur hidupnya. Mana dia lagi? Tak ada lagi. Pohon pisangnya pula. Ya kan? Cuma sekali. Nah, tadinya saya agak jangan sampai lah pohon pisang nih. Tapi ternyata pohon pisang luar biasa setelah ini. Ya namanya pohon pisang akarnya rapuh. Kalau angin kencang tumbang dia. Ya kan, makanya harus kita taruh nih, dipupuk di apa nih buat. Akidahnya rapuh. Namanya sekali pula kan. Batangnya lembek. Ya kan? Namanya pohon pisang. Dan biasanya kalau kita ngetes golok tajam apa tidak ke pohon apa? Pisang. Gak pernah ke pohon itu pohon sukun. Pohon yang kita jadikan sasaran itu pohon pisang lah. Ini golok udah tajam apa belum? Yang kita cari pohon pisang. Tis, kalau lewat sekali, mantap nih. Artinya apa? Yang memang macam selalu lah jadi korban ini, gitu maksudnya. Jadi korban ini nanti nih. Cuma sekali kalau dia bicara, tak usah cakap lah kau. Cuma sekali-kalinya kau ke masjid bicara pula kau. Kena dia. Itu lagi. Batangnya lembek, artinya syariatnya ya adalah asal-asalan saja gitu ya. Buahnya cepat busuk. Ini yang saya buat tadi itu. Saya buat kurang tepatnya di sini. Meskipun betul namanya pisang kan Pak. Kalau sudah kuning dia nggak akan lebih dari seminggu busuknya itu. Artinya apa? Harus cepat dimakan. Gitu. Harus cepat dimakan. Kenapa dia cepat busuknya? Nah, yang ingin saya tambahkan nanti ternyata buahnya bisa dikelola lagi menjadi beragam macam. Sekarang buah pisang itu dibikin apa saja enak. Dan ragamnya, Masya Allah. Ada yang bisa langsung dimakan enak, ada yang harus dikukus dulu, ada yang itu Joya itu banyak kali pun ragam-ragam masakan di sini. Bawalah ke sini Joya, jangan cuma dipajang aja sini. Lewat tahu pajangan melulu, bawa ke sini kita coba dulu. Nah itu buah pisang tuh kan Pak. Nikmat sekali ngeliat pisang tuh. Kalau saya pengagum pisang Lampung yang kecil-kecil. Makanya di kebun kita di sekolah tuh Pak Yanto, udah pisang kepok tebangin, cuma gedenya doang ini. Tumbang dia, hancur dibikinnya yang lain. Ganti pisang Lampung. Badannya kecil-kecil nih, tapi sekali tapi mantap gitu kan. Bisa diolah dengan beragam rasa. Nah, ini yang kelima ini Pak yang akan saya ini. Meskipun dia hanya berbuah sekali, tapi dia pantang mati sebelum tumbuh tunasnya. Ini positifnya luar biasa Pak. Makanya kalau pohon pisang sekali aja kita tanam.
Sekali aja kita tanam dia, mati dia. Sebelum mati, sebelum tumbang udah berbuah dia, belum lagi matang buahnya, udah tumbuh bibitnya kan Pak. Nanti, nah, yang ini tumbuh lagi, udah tumbuh 3 lagi, dan sampai lama-lamanya terus tak pernah habis. Itulah kehebatan pohon berbuah ini. Artinya apa? Kalaulah kita seperti pohon pisang, pastikanlah kita melahirkan generasi lagi setelah kita. Aku memang tak pandai aku mengaji, tapi akan kulahirkan orang yang pandai mengaji. Begitulah kira-kira. Aku memang bukan ulama, tapi kutinggalkan para ulama. Kusiapkan agar kau jadi ulama. Begitu nasihat kita kepada anak kita itu Pak. Udah suruh belum Mas Imam? Udah bentar lagi itu. Pokoknya bunyi kuncinya itu aja. Allah ya Rabbi. Makanya Bapak sekalian yang pandai-pandai ini, betul-betul lah, saya tak pandainya sebenarnya nih. Tapi begitu kita tengok, perhatikanlah, ada saja memang yang belum paham kita dari ciptaan Allah. Makanya kalau saya sering baca di ujung surah Al-Imran itu kan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Memikirkan apa yang ada di langit dan di bumi, pikirin. Dan kesimpulannya semua orang yang berpikir tentang alam semesta ini ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, kau takkan pernah menciptakan apapun sia-sia. Dulu Pak Jayanto, saya itu paling kesal sama nyamuk. Ini Allah ngapain bikin nyamuk coba? Apa gunanya nyamuk ini? Bikin orang sakit, menderita malaria. Gak habis pikir saya itu. Paling kesal sama nyamuk kan Pak. Tapi ternyata begitu dibuka Quran, ada nyamuk di dalamnya. Berarti kan disuruh pelajari nyamuk kan Pak? Kata Ustadz saya salah satunya, sekecil-kecilnya nyamuk itu orang meremehkan. Tapi ingat, orang bisa mati karena nyamuk. Kalau begitu pelajarin tentang nyamuk. Ternyata nyamuk itu dampaknya luar biasa kan. Orang bisa mati, termasuk juga orang bisa hidup dari nyamuk. Karena ada pabrik obat nyamuk. Coba berapa banyak tuh yang hit, yang baygon, yang segala macam. Berapa puluh ribu ininya itu kan Pak. Gara-gara nyamuk doang Mister Jalu. Luar biasa memang. Makanya Rabbana ma khalaqta. Masyaallah. Innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauquha. Bahkan yang lebih kecil dari itu pun adanya itu. Pelajarilah. Masyaallah ya Rabbi. Ini pohon berbuah sekali udah saya tulis. Ya. Ini kader-kader kita ini yang kita siapkan ini. Baik.